Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khutbatikal lati adrikni ya Rasulullah. Hadirin semulakan, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu tidak memerlukan pujian makhluk. Jadi ingat kepada Allah itu bukan hanya dengan cara menyebut-nyebut nama, bukan hanya dengan cara menyebut-nyebut kebesaran-kebesarannya, bukan juga dengan pujian-pujian kesucian. Nah, pada hakikatnya Allah Ta'ala tidak perlu dipuji makhluk, dan Allah tidak akan terpengaruh daripada sogokan daripada makhluk. Sedangkan Allah itu maha suci, maha terpuji. Tidak perlu kepada ikhtiar makhluk, usaha makhluk untuk mensucikan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sedikit pun terperdaya bujukan raut muka sedih daripada makhluk. Tidak terpengaruh dengan linangan air mata makhluk. Tidak terpengaruh dengan ikhtiar, dengan doa makhluk. Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya, tanpa terpengaruh dengan siapapun. Sekalipun nama Allah itu dipuji, tidak sekali bertambah kerajaan Allah. Meskipun tidak disebut, tidak sekalipun ada yang sebut makhluk-makhluk itu, tidak sedikit pun berkurang kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dengan cara menyebut-nyebut nama. Karena pada asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak bernama. Yang sebenarnya tidak bernama. Panggilan nama Allah Ta'ala tercipta itu sesudah adanya Nur Muhammad. Sebelum adanya Nur Muhammad, Allah tak punya nama, tak bernama. Baru setelah terciptanya Nur Muhammad, barulah nama Allah itu disebut. Namun kita harus ingat juga bahwa Allah itu bukan nama panggilan. Karena ketika Allah bersendirian, sekarang pun sendiri juga, tetap sendiri juga. Artinya sebelum ada Nur Muhammad, maka belum ada nama apapun, hanya isyarat hu, atau di guru lain atau huwa atau ha, macam-macam yang memberikan nama. Ilmu rakamnya macam-macam, ada yang mengatakan ana dan sebagainya. Maka habis itulah Allah Ta'ala itu bernama. Ketika adanya Nur Muhammad, itulah menunjukkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu bukanlah nama. Allah itu bernama ketika di bibir makhluk disebut Allah, 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 Allah. Maka oleh karena itu kita harus sadar, yang mendengar daripada ini semua, marilah kita mulai daripada hari ini sama-sama kita sadar, mematikan keakuan diri kita untuk meleburkan kepada yang tak berhuruf, tak bersuara itu. Maka tulisan perkataan Allah atau lafaz Allah yang diletakkan di dalam dinding-dinding rumah atau yang diletakkan di cermin mobil, itu bukan Allah. Itu adalah tulisan yang berupa tulisan huruf daripada tangannya makhluk. Sementara Allah itu bukan berupa tulisan, ukiran ataupun huruf, bukan. Jadi sifat-sifat itu semua ketika dibakar hangus, apabila terendam dia juga basah. Itu sifatnya makhluk. Itu bukan sifat qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin semulakan, nama Allah ini juga sangat barokah, sangat luar biasa karena disandarkan kepada zat yang maha suci. Jadi bukan berarti bukan berarti kita tidak berzikir lagi secara syariatnya, tidak menyebut Allah, 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 la ilaha illallah, huwa, hu, Allah, bukan begitu, bukan tidak berzikir lagi secara syariat. Artinya ketika kita hanya mengingat namanya saja, berzikir, memuji, sambil kita itu berikhtiar, berdoa, hanya mengingat
tahu saja namanya dan penciptanya, tahu bahwa Allah Maha Kuasa, tahu. Nah, ini adalah tauhidul awam. Artinya naikkan lagi sedikit, bukan lagi sedikit, pelan-pelan kita naikkan lagi kualitas keimanan itu. Supaya benar-benar ketika menyebut, nah, Allah Ta'ala sendiri yang memuji dirinya. Kalau makhluk memuji Tuhan, itu najis bagi ilmu hakikat, najis. Karena apa? Orang yang masih belum mengembalikan keakuannya Allah, keakuan makhluknya kepada akuannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tuh junub. Dia terhitung junub, hadir. Karena ini syirik. Ada kita, ada Allah, itu kan syirik. Ada kita, ada Allah, itu syirik. Jadi ketika kesyirikan masih merajalela di dalam diri kita, maka secara hakikat kita ini junub. Tahu sendirilah kita bagaimana orang junub. Orang junub itu, hadirin, bagi laki-laki biasanya, itu tidak sah sholat, tidak sah. Bahkan sebenarnya untuk adabnya itu menginjak tanah pun ketika junub itu, tanah itu melaknat. Alam semesta itu melaknat. Tuh. Apalagi untuk beribadah. Apa baca Al-Quran dia, tapi dia junub, tidak sah. Nah, itulah orang-orang yang hakikatnya masih ada kesyirikan di dalam diri kita ini. Karena syirik yang paling berbahaya daripada syirik yang nampak, syirik jali, maksudnya itu orang-orang yang menyembah berhala, menyembah dengan terang-terang, itu nampak ya. Nah, ini masih bisa kelihatan. Dan ini masih dalam kategori lebih besar lagi syirik khofi bil khofi daripada syirik jali itu tadi. Wali-wali Allah Ta'ala, sahabat-sahabat, para nabi sudah peringatkan itu tentang kesyirikan. Karena Allah tidak mau disekutukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu kan Allah Rabbi, la usyriku bihi syai'a. La usyriku, tidak ada sekutu bagi Allah dalam tiap-tiap sesuatu, itu tidak ada. Allah tidak mau. Allah tetap adanya dari awal terdahulu, tiada berawal, sampai sekarang pun tetap sendiri. Dahulu sendiri, sekarang sendiri, sampai kapanpun tetap sendiri Allah Ta'ala. Itu qiyamuhu binafsi, tetap sendiri. Kenapa kita mengatakan ada Allah, ada kita? Karena pikiran, perasaan itu kan sangka-sangka saja. Makanya kita ini sangka-sangka adanya kita. Makanya biasanya kita itu diisbatkan kepada si jasad, namun kita bukan yang jasad, karena jasad itu adalah haknya Allah Ta'ala. Jasad itu adalah mazhar Allah Ta'ala, mazhar wujud Allah Ta'ala, bukan Allah, bukan wujud Allah, tapi mazhar wujud Allah. Pahamlah, Allah itu yang zat, punya wujud yang sifatnya, kemudian mazharnya adalah nyata kepada af'alnya. Nah, begitu. Jadi Allah bernyata wujud, kemudian wujud ini nyata kepada mazharnya. Jadi zat nyata kepada sifat, sifat bernyata kepada af'al. Nah, ini memang tidak ada yang bersamanya. Tapi kalau dalam pandangan pikiran dan perasaan kita belum tahu zat, sifat, asma dan af'al, lalu kita mengatakan semua itu Allah, Allah itu semuanya, itu nanti berbahaya, hadirin. Orang yang mengatakan seperti itu, dia harus merasakan, dia harus masuk ke dalam rahasia, di dalam rahasia itu, dan duduk di situ. Tapi kalau kita belum merasakan, belum dapat feel-nya, kesadarannya itu, baru kita berkata begitu, itu berbahaya. Bisa jadi iblis, kalau tidak jadi Fir'aun. Jadi jangan.
hati-hati. Sama dengan perkataan wali-wali Allah, ulama-ulama kita yang di babnya itu yang beliau tulis di dalam kitab adalah bab perasa di dalam rahasia itu. Namun kita belum mengetahui yang mana dikatakan zatnya, yang mana sifatnya, mana asmanya, mana af'alnya, belum paham. Mengatakan seperti itu, wah itu yang berbahaya. Tapi kalau yang sudah paham, sah-sah saja ya. Apalagi kalau sudah sama-sama mengerti, paham, tidak masalah. Dia paham duduk di situ. Jadi kalau dia mengatakan akunya, aku Allah, nah akunya itu bukan akunya kepada dirinya. Aku Allah itu aku, memang aku Allah. Bukan aku makhluknya. Nah, namun ketika seperti ini kan tidak boleh di umum. Karena lebih banyak am daripada khas. Nah, itu yang tidak bisa dijelaskan di umum itu, di am itu adalah perkataan begitu tadi, rahasia-rahasia masalah rasa itu, zauq itu nah. Nah, itu yang jangan sekali-kali disampaikan kepada orang yang am. Kalau ilmunya menuju ke sana, siapa yang larang? Tidak ada yang larang. Ilmu tauhid juga itu sudah tahu. Nabi SAW semua. Apalagi kita punya tugas amar ma'ruf nahi munkar, sampaikan ilmu tauhid. Cuma untuk jalannya ke sana itu ya seperti tarekat-tarekat masyhur, tarekat yang mastur pun itu juga perlu hati-hati karena ndak sembarangan juga kasih jalan. Dan itu pun yang jalan-jalan itu memang harus lebih afdolnya, lebih pahamnya itu lebih adab, yang memang harus dengan izin daripada mursyidnya sebelumnya. Contoh apalagi paling tertib itu di Thariqah Muktabaroh. Misal kita ini mau sowan Thariqah Sammaniyah atau Thariqah Khalwatiyah, kita sowan talqin baiat, dapat zikir nih. Meskipun kita risau kepada keluarga kita, kasih juga zikir ini deh, yang saya tadi ditalkin, kasih mama saya, kasih adik saya, itu tidak boleh. Itu melanggar adab-adab tata cara. Itu di dalam ilmu tasawuf adab, bukan berarti kita itu larang orang berzikir dan sebagainya, tidak. Tapi ini orang yang ditalkin tadi bukan kapasitasnya dia untuk mentalkin orang lagi, menuntun orang lagi, begitu nah. Itu dalam ilmu tasawuf. Nah, makanya nanti perlu tahulah ilmu tasawuf, perlu tahulah ilmu tauhid, perlu tahulah ilmu fikih supaya tidak kacau begitu. Nanti kalau sudah teratur begitu, fikih tidak campur-campur mazhabnya, akidahnya, tauhidnya tidak campur-campur, tidak tahu dia ke Mu'tazilah kah, saya Jabariyah kah. Kan minimal itu dulu lah, minimal tahulah yang mana ini akidah Mu'tazilah, yang mana Jabariyah itu, yang mana Ahlussunnah, yang mana Ahlul Mukasyafah. Atau paling tidak tahu ini yang paling dihindari nih, Mu'tazilah, Jabariyah, tahu. Nah ini menuntut ilmu begini tuh fardu ain saudara, bukan fardu kifayah. Fardu ain, ketika tidak dilaksanakan berdosa. Karena ini penting sekali, usuluddin, usul fikih penting. Nah ini dua ini pondasi, baru kita ke tasawuf. Bab ihsan. Jika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, kenapa dikatakan seolah-olah di situ? Untuk kehati-hatian kepada orang am. Seolah-olah itu iya karena bukan kita yang melihat, Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya. Allah Ta'ala sendiri yang memuji dirinya melalui Rasulullah, melalui rahasianya itu insan tu Muhammad, Nur Muhammad, tuh maksudnya melalui ruh. Itu kalau masih bingung-bingung, Allah mengutus ruh, hembusannya itu sendiri, itu utusan Allah, itu ruh, setiap adalah utusan. Namun jiwa-jiwa ruhani yang sudah tajalli ya, bukan ruh idopi yang dihembuskan tadi, ruhani atau jiwa sukma itu, nafs, jiwa-jiwa ini yang tidak bisa meleburkan kepada koneksi ruhani atau guru sejati atau utusan yang dihembuskan Allah Ta'ala tadi ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kepada Ahmad itu tadi, maka dia tidak bisa disebut manusia.
Artinya tidak bisa disebut insan. Karena ada itu orang-orangan sawah, ada orang seperti dia mukanya manusia tapi dia hewan. Ada juga mukanya manusia, dia iblis. Macam-macam tuh. Itu rupa-rupa manusia macam-macam. Tapi sebenarnya insan itu hanya satu, manusia itu cuma satu, fotokopinya banyak. Makanya dikatakan orang tua kita dulu, nak, manusia itu cuma satu. Rupa-rupa manusia itu yang banyak, rupa-rupanya saja. Fotokopinya Nabi Adam yang banyak, fotokopi saja. Nah itu. Nah, ada manusia yang betul-betul manusia, ada yang manusia setengah dewa, hewan, ada yang manusia hewan full. Macam-macam itu ulama, orang tua kita tafsirkan. Jadi orang yang betul-betul menemukan diri sebenar-benar dirinya, itulah manusia yang sebenar-benarnya. Artinya insan kamil, bukan annas. Annas itu separuh hewan, separuh manusia. Nah, annas ini rasa tercelah iblis. Pokoknya makanya disebutkan annas itu beda dengan insan. Di dalam Al-Quran selalu disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu apa? Zaluman jahula, zalim, bodoh. Manusia itu sifatnya berkeluh kesah. Manusia itu ketika diberikan ini berkeluh kesah. Manusia itu tempatnya salah, khilaf, dosa dan sebagainya, itu manusia. Nah, ini yang makhluk. Ini yang menjadi bahan api neraka ketika kita tertahan di situ. Maka jiwa-jiwa ini betul-betul harus terkoneksi, lebur. Yang ada hanya Rasulullah, itulah baru Rasulullah. Tiada lain. Rasulullah itu kan, ya kalau mau dibilang ya bukan Allah, tapi dia juga begitu. Rasulullah itu sifat Allah, ya begitu ceritanya. Nah, sifat Allah menunjukkan adanya Allah. Nah, begitu. Cuma namanya Rasulullah, ruh, zat hayat. Zat hayat itu daripada zat hayyun semata-mata. Nah itu. Nah, ini yang mau betul-betul dikoneksikan terus. Bukan berarti Allah tidak usah dipuji dan sebagainya, terus kita tidak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar lagi, tidak. Artinya jangan ada engkau di dalam situ, dalam pujian itu. Tidak ada hak engkau, tidak ada hak kita di dunia ini, tidak ada. Sama sekali dunia akhirat tidak ada. Tidak ada sama sekali hak. Haknya Allah Ta'ala semua mau dipulangkan itu. Tubuh, hati, nyawa, rahasia itu haknya Allah Ta'ala. Bukan. Nah itu tadi. Nah, mungkin begitu saudara-saudara. Semoga kita semua terjalin silaturahim terus, secara rohania tersambung terus. Yang kita pandang ketika kita belum mampu memandang kepada hakikat, kita pandang saja kepada syariat bahwa manusia itu cuma satu. Manusia itu cuma satu. Rupa-rupanya saja yang banyak. Kalau kita mengatakan begini dalam pandangan hati kita, dalam pandangan batin kita, kita tidak mau benci orang, iri, dengki, gibah, apalagi fitnah dan sebagainya. Karena kalau siapa yang kita hina? Siapa yang dihina? Artinya seperti contoh ya, ini permisalan seperti diri kita sendiri yang disakiti, diri kita sendiri yang dihina, diri kita sendiri yang begitu. Jadi kalau ketika ada yang melanggar syariat, bukan orangnya yang disalahkan. Kita memang kadang begitu, bilang bukan orangnya, itu kesalahannya. Nah, ilmunya dia yang melanggar syariat, saya salahkan. Dia punya ilmu mencuri, saya salahkan. Tapi ternyata ketika bertemu orangnya masih ada dendam. Berarti itu cerita doang. Artinya dia bilang bahwa bukan orangnya yang kita hukum, tapi sifatnya itu. Ternyata pas ketemu orangnya tetap aja dendam. Padahal orang itu tidak semua begitu terus. Artinya
Berubahkah tidak berubahkah, tetap husnuzon, pasti dia berubah. Ini yang kita mau tanam. Barangkali dia itu nanti bertaubat, nanti tidak seperti yang kita kira lagi. Jadi kan seperti itu. Daripada kita ini terus, mungkin kita lihat orang sekarang itu pembunuh kah, maling kah apa, tidak menutup kemungkinan dia nanti dibalik. Begitu juga ya dengan yang paham-paham, mau dia apakah pahamnya di situ, belum tentu juga. Kan banyak yang kita dengar cerita-cerita yang diserang tuh, itunya. Tapi mampu ke praktek kalau begitu? Alhamdulillah kalau mampu, luar biasa itu. Jadi tidak hanya cerita di cerita, sama-sama kita semua di sini kita tidak membuka kajian ma'rifat sebenarnya ya. Cuma ini hanya penambah saja makanan rohani kan, makanan rohani kita, makanan sir juga. Nah, kalau dikatakan bahwa kita ini buka kajian ma'rifat, tidak. Kita tidak buka kajian ma'rifat. Kita buka praktek. Toriko, bukan kajian ma'rifat. Kajian ma'rifat itu cuma hanya sekedar ya lewat-lewat aja, yang inti-intinya saja, nggak usah terlalu banyak. Yang penting prakteknya itu. Jadi ada itu praktek buka praktek gigi, praktek apakah namanya, praktek pijat kah apakah. Nah, praktek, buka praktek, bukan kajian. Jadi sebenarnya kita itu bukan tidak mau keliling-keliling dan sebagainya ketika diundang dan sebagainya, karena kita memang tidak buka kajian. Kita tidak buka kajian praktek, kajian ma'rifat, kajian apapun. Ini cuma cerita biasa, sambung rasa, bukan kajian juga, biasa aja. Nah, adapun di TikTok juga itu cuma ya sekedarnya saja apa yang disampaikan kiai waktu secara syariatnya juga, apalagi secara toriko juga, secara syariatnya kita di Jawa Timur sana, ilmu syariat, ilmu fikih dengan ilmu di pondok itu mengatakan, Pak Yai mengatakan, apa yang kau tahu itu sampaikan semuanya. Karena memang pondok kita itu dulu di syariat ya, ilmu fikih, basisnya itu dakwah memang. Nah, sementara ilmu toriko dari kakek, dari Sebuya, itu juga kita diberikan kiswa, diberikan pakaian itu untuk menyebarkan toriko. Secara tauhid, hakikat, ya kita biasa-biasa saja, ma'rifat juga. Jadi seadanya begitu. Jadi tidak membuka kajian ma'rifat, tapi praktek toriko. Ilmunya, kajiannya cuma mau dibilang kajian, bukan kajian sih sebenarnya. Jadi seperti ya pemahaman saja sedikit, bukan kajian. Kalau kajian itu kan, saya besok mengkaji ini, besok saya kaji ayat ini. Bukan kapasitas Al-Fakir, jauh sekali. Bukan kapasitas kita untuk mengkaji kitab ini, kitab A, kitab B, kitab C dan sebagainya, tidak. Nah, ini pun hanya cerita biasa. Insya Allah, alhamdulillah ta'ala tidak akan kita plesetkan dengan akidah yang ada. Syariat juga tidak berubah, tetap begitu-begitu aja. Akidah juga Ahlussunnah wal Jamaah tetap begitu-begitu aja, ndak kita plesetkan. Tetap mengikuti koridor yang ada. Nah, seperti itu. Kalau dibilang ilmu ma'rifat adalah ilmu tinggi, bukan. Ilmu ma'rifat ini pondasi awal. Kalau tidak kuat pondasi, bahaya bos. Nah, jadi seperti itu hadirin. Mudah-mudahan kita semua terpahamkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.